perkenalkan, nama saya Evi Arfiani, mahasiswa Psikologi Islam semester 3 IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang psikomatik yang saya miliki berdasarkan psikologi yang telah saya pelajari di mata kuliah kesehatan mental. Jadi, saya memiliki gangguan psikomatik pada organ pernapasan, yaitu asma. Keluhan yang saya alami ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Penyebab dari munculnya asma yang saya alami ini biasanya disebabkan oleh paparan debu dan asap rokok. Gejala yang ditimbulkan juga bermacam-macam, seperti batuk ringan, batuk berdahak, sesak napas, napas berbunyi atau mengi, detak jantung yang berdetak cepat, tekanan pada dada, kegelisahan, dan lain sebagainya. Ketika asma saya kambuh, sebisa mungkin saya bersikap tenang dan tidak panik, karena jika terlalu panik, itu akan menyebabkan rasa sesak di bagian dada saya semakin meningkat. Selain itu, yang saya lakukan adalah menghentikan semua aktivitas yang sedang saya lakukan dan duduk tegak agar memudahkan saya untuk bernapas dan menjauhi pemicu munculnya asma. Berdasarkan perspektif psikoanalisa, keluhan yang saya alami ini bukan sekedar dari faktor keturunan, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman buruk ketika saya masih SMP. Saat itu untuk pertama kalinya, asma saya muncul disebabkan oleh kepanikan saya sendiri yang pada saat itu juga pertama kali terkena menstruasi. Saya beranggapan bahwa telah terjadi luka yang cukup besar sehingga keluarnya darah. Orang tua saya juga tidak pernah menjelaskan jika sudah memasuki masa pubertas, seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Saat itu juga saya panik dan tidak bisa berpikir jernih. Dalam isak tangis, saya merasakan rasa sesak pada bagian dada saya yang membuat saya kesulitan untuk bernapas. Nah, untuk terapinya, saya hanya perlu melihat hikmah dari apa yang sudah terjadi, karena di balik semua itu ada hal positif yang dapat diambil. Intinya, jangan pernah menyerah dengan apa yang kita hadapi, jalani harimu dengan penuh rasa syukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih and see you next time guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Aferizi dari kelas 3A, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Pontianak. Pada video ini, saya akan sedikit sharing tentang psikomatik yang saya alami. Pada makhluk kesehatan mental, kami mempelajari tentang kondisi psikologis kami sendiri, yaitu tentang psikomatik atau keluhan fisik yang kami alami. Keluhan fisik atau psikomatik yang saya alami adalah rasa pegal-pegal pada tubuh saya. Rasa pegal-pegal ini pastinya umum terjadi oleh setiap orang dan pastinya pernah dirasakan oleh setiap orang. Tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, namun pegal-pegal juga melanda kaum muda, khususnya para kaum pelajar, yang disebabkan karena terlalu lama duduk menghadapi pelajaran atau komputer, atau bisa juga disebabkan oleh faktor lainnya. Rasa pegal-pegal yang saya alami ini pada sekitaran area pinggang dan punggung, yang saya rasakan mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga malam hari, hingga pada saat saya ingin tidur lagi. Selebihnya hari-hari saya diisi dengan rasa pegal-pegal. Menurut saya, rasa pegal-pegal yang saya rasakan saat ini itu terjadi karena bad habit atau kebiasaan buruk yang saya alami. Karena saya adalah tipe orang yang behavioristik karena mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang saya alami itu seperti menunda pekerjaan, tidak menyelesaikan sesuatu, dan sering bergadang. Nah, karena hal tersebutlah bisa menyebabkan badan saya menjadi pegal-pegal seperti sekarang ini. Karena pada saat saya menumpuk pekerjaan menjadi sangat banyak, kemudian saya kerjakan pekerjaan itu dengan waktu satu malam sambil begadang, itulah menyebabkan tubuh saya pada saat pagi hari menjadi berat, terasa pegal-pegal sekali.
Dan saya rasa jika saya ingin mengubah atau mengobati kondisi fisik saya saat ini dari pegal-pegal menjadi fit, itu adalah dengan menghilangkan sendiri kebiasaan buruk yang saya sering lakukan menjadi kebiasaan yang baik. Mungkin tidak akan mudah untuk mengubah kebiasaan buruk yang sudah sering saya lakukan menjadi kebiasaan baik. Namun, saya harus yakin dan melakukan perlahan. Dan harus percaya pada diri saya sendiri kalau saya bisa mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan baik. Karena kalau saya tidak percaya pada diri saya sendiri, saya mau percaya siapa lagi? Dan mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Putri, biasa dipanggil Rizka. Saya mahasiswi semester 3, jurusan Psikologi Islam IAIN Pontianak. Dalam mata kuliah kesehatan mental, saya belajar mengenai psikosomatik, psikologi positif, dan perspektif psikologi terhadap keluhan fisik yang saya alami. Nah, di sini keluhan fisik yang saya alami adalah gangguan pencernaan yaitu MA. Di mana hal ini terjadi karena saya terlalu banyak pikiran yang akhirnya membuat asam lambung saya meningkat. Keluhan ini ditandai dengan gejala seperti nyeri ulu hati, pusing, mual, perut kembung, hingga terkadang muntah. Berdasarkan perspektif psikologi, saya cenderung menganut aliran kognitif, dikarenakan keluhan yang saya alami disebabkan oleh terlalu banyaknya pikiran yang berlebihan. Karena saya adalah tipe orang yang selalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan, serta saya selalu merasa bahwa saya bisa melakukan apapun, dan hal itu menyebabkan konflik terjadi dalam pikiran saya sendiri, yang akhirnya meningkatkan produksi asam lambung saya dan terkena MA. Sehingga psikosomatik yang saya alami adalah gangguan pencernaan. Untuk mengatasi keluhan fisik tersebut, saya mencoba untuk menerapkan perspektif aliran kognitif dengan cara mengubah mindset atau pola pikir saya dan berpikir lebih logis dan realistis dengan memikirkan untung dan rugi mengenai suatu hal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratullah ini. Saya dari Prodi Psikologi Islam semester 3. Dalam pelajaran kesehatan mental, kami belajar sisi psikologis kami. Dalam hal ini adalah psikosomatik atau psikomatofom yang kami miliki. Saya memiliki psikosomatik pada penyakit darah rendah dengan gejala mudah kelelahan, sakit kepala, dan sulit untuk berkonsentrasi. Karena kebiasaan buruk saya yang sering tidur larut malam dan tidak memikirkan kesehatan diri sendiri, sehingga saya terkena penyakit darah rendah. Pada akhirnya saya menyadari bahwa tidur larut malam membuat saya tidak sehat. Dan akhirnya saya belajar secara perlahan-lahan untuk mengurangi kebiasaan buruk itu. Saya juga merasa jika saya tidur larut malam, pasti saya selalu overthinking, sehingga biasanya membuat saya sedih dan teringat hal-hal buruk di masa lalu. Ketika saya mulai merasa sakit kepala yang berlebihan atau ketika saya sedang lemah, saya meyakinkan diri untuk bisa bangkit dan semangat untuk melakukan aktivitas yang sedang saya hadapi. Hal itu bukan karena saya memaksakan diri, tetapi saya mencoba untuk sabar dan perlahan-lahan menghilangkan rasa sakitnya tanpa merasa bahwa saya sedang sakit. Ketika saya stres dengan penyakit saya berusaha untuk menenangkan diri dengan cara me time, menghilangkan rasa panik yang berlebihan terhadap diri sendiri. Hal ini dapat membuat saya menjadi lebih tenang dan bisa meyakinkan diri saya bahwa saya bisa sembuh. Dari beberapa keluhan yang saya rasakan ini, saya termotivasi untuk bisa sembuh. Saya mulai melakukan pola hidup yang sehat, saya mulai membiasakan diri untuk tidur lebih awal,
dan saya mengurangi overthinking yang tidak berguna. Ketika saya bisa menerapkan itu semua, saya merasakan bahwa hidup saya lebih tenang, saya bisa mengontrol mood saya bisa berpikir positif karena saya sudah jarang overthinking. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan dari pengalaman saya. Semoga dari pengalaman ini dapat diambil pelajaran bahwa jangan terlalu memikirkan hal yang tidak berguna dan mulailah untuk berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Inanitias. Saya biasanya dipanggil Fiona. Saya adalah mahasiswi Psikologi Islam YIN Pontianak semester 3. Di mata kuliah kesehatan mental ini, saya akan membagikan keluhan fisik yang saya alami dan dikaitkan juga dengan perspektif psikologi. Jadi, keluhan saya adalah darah rendah. Penyebab saya terkena darah rendah adalah berantakannya pola hidup yang saya jalani. Seperti berantakannya pola makan, karena ketika saya memiliki masalah, maka saya akan kehilangan nafsu untuk makan. Bahkan masalah yang sudah lama pun akan selalu saya ingat, karena saya tipe orang yang sulit melupakan masa lalu. Lalu kurangnya minum air putih, jarang berolahraga, dan tidur yang selalu larut malam. Dan kurangnya istirahat pun menjadi penyebab saya terkena darah rendah, karena pola hidup yang sudah saya susun sebelumnya menjadi berantakan dalam sekejap. Saat saya mengalami darah rendah, keluhan yang saya alami ada mual, pusing, pandangan kabur, dan berkunang-kunang sehingga menyebabkan saya susah untuk beraktivitas. Dari keluhan yang saya alami menyebabkan saya menjadi sulit untuk beraktivitas, tetapi saya tetap memaksakan diri saya untuk selalu beraktivitas. Hal ini saya lakukan agar saya selalu semangat dan saya bisa sembuh dari penyakit ini. Karena saya merasa tidak nyaman dengan keluhan yang saya miliki, maka saya berusaha untuk sembuh dengan cara memperbaiki pola tidur, memperbaiki pola makan, memperbanyak minum, memperbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Saya juga berusaha untuk berpikiran positif dan optimis bahwa saya bisa sembuh dari keluhan yang saya alami. Dari keluhan yang saya alami, saya bisa mengambil hikmah, yaitu saya memperbaiki pola hidup yang saya jalani. Karena tanpa saya sadari, pola hidup saya sudah berantakan sejak lama. Dan karena saya terkena darah rendah, saya menyadari bahwa pola hidup sepenting itu bagi kehidupan kita. Hikmah yang kedua yang bisa saya ambil yaitu saya bisa lebih bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya sadar saya terkena darah rendah karena kelalaian saya dalam menjalankan pola hidup yang tidak teratur. Dan dapat disimpulkan bahwa menjaga pola hidup sepenting itu untuk kehidupan kita. Dan kita harus mengatur dan mengontrol pola hidup kita dalam keadaan apapun agar kita selalu sehat secara fisik maupun mental. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman yang memiliki permasalahan